Saya akan menjelaskan secara detail rasio pinjaman atau rasio kredit atau rasio hutang dan apa dampaknya terhadap pengajuan pinjaman. Khususnya di sini adalah KSM Mandiri. Karena pengajuan offline ini sekali lagi lebih fleksibel dalam hal analisa data. Kalau memang rasio kreditnya itu tidak aman dan terlalu banyak hutang, biasanya pihak bank itu tidak akan langsung menolak permohonan pinjaman, tapi akan disarankan untuk menutup sebagian pinjaman yang sedang berjalan, sampai rasio kreditnya nanti dinilai sudah normal dan layak untuk mendapatkan pinjaman. Bisakah seseorang yang sudah punya pinjaman di bank lain mengajukan pinjaman di KSM Mandiri? Jawabannya adalah bisa. Tapi dengan catatan rasio kreditnya itu masih dinilai aman dan normal oleh pihak analis kredit. Nah, faktor rasio kredit atau rasio hutang ini sering menjadi penyebab persetujuan pinjaman di KSM itu tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan kemungkinan terburuknya bisa ditolak. Jadi rasio kredit atau rasio hutang itu adalah hal yang sangat amat penting tapi jarang diperhatikan oleh calon debitur, terutama untuk produk pinjaman KTA termasuk di sini adalah KSM Mandiri. Banyak orang yang beranggapan kalau slik atau BI checking yang bagus, punya gaji tetap setiap bulan, otomatis gampang untuk pengajuan pinjaman di bank dan bisa disetujui sesuai dengan keinginan. Tapi kenyataannya bank menurunkan realisasi pinjaman atau bahkan mungkin menolak permohonan pinjaman. Jadi begini ya teman-teman, semua penolakan pengajuan KTA secara online, termasuk di sini adalah KSM Mandiri, itu tidak pernah ada alasan penolakan secara detail kalau pengajuan pinjamannya itu ditolak, tidak ada. Biasanya bahasa yang digunakan itu juga bahasa template, seperti contohnya, mohon maaf belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham tentang rasio kredit, maka di video kali ini saya akan menjelaskan secara detail rasio pinjaman atau rasio kredit atau rasio hutang dan apa dampaknya terhadap pengajuan pinjaman. Khususnya di sini adalah KSM Mandiri. Menurut definisinya, rasio kredit atau rasio hutang atau rasio pinjaman ini adalah nilai perbandingan antara penghasilan dan total jumlah cicilan serta kredit yang dimiliki oleh calon debitur. Biasanya bank akan menilai rasio kredit yang baik itu tidak lebih dari 40% dari total penghasilan. Jumlah tersebut dinilai adalah batasan maksimal seseorang dalam memiliki hutang. Sebagai ilustrasi di sini misalkan kalian punya gaji atau penghasilan per bulan itu senilai 10 juta rupiah. Nah, kalau jumlah cicilan kalian sebulan itu tidak lebih dari 4 juta rupiah, maka rasio kredit kalian itu bisa dikatakan masih aman dan normal menurut penilaian bank. Tapi kalau jumlah cicilan kalian itu sudah lebih dari 4 juta rupiah per bulan, maka rasio kredit kalian itu sudah masuk dalam kategori tidak aman. Secara otomatis kalau rasio kredit seorang calon debitur itu tidak aman, bank akan melakukan banyak pertimbangan untuk menyetujui permohonan pinjaman, bahkan kemungkinan terburuknya itu bisa menolak permohonan pinjaman. Mereka itu bisa tahu rasio kredit calon debitur dari riwayat slik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Makanya hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank ketika menerima permohonan pinjaman itu adalah mengecek terlebih dahulu riwayat kredit atau slik atau BI checking calon debiturnya. Tapi kembali lagi, rumus tentang rasio kredit ini juga tergantung pada kebijakan masing-masing bank pemberi pinjaman. Intinya semakin besar rasio kredit seseorang, maka semakin kecil kemungkinan pengajuan pinjamannya itu disetujui oleh bank. Atau kalaupun disetujui, biasanya realisasi pinjamannya itu diturunkan sesuai dengan rasio kreditnya. Termasuk pinjaman KSM ini yang masuk dalam kategori kredit tanpa agunan, maka proses verifikasinya itu jauh lebih ketat. Termasuk dalam hal ini adalah penilaian rasio kredit. Itulah sebabnya buat teman-teman semuanya yang pengajuan pinjamannya ditolak di aplikasi Livin Mandiri, sebaiknya diajukan ulang secara offline melalui kantor cabang. Karena pengajuan offline ini sekali lagi lebih fleksibel dalam hal analisa data. Kalau memang rasio kreditnya itu tidak aman dan terlalu banyak hutang, biasanya pihak bank itu tidak akan langsung menolak permohonan pinjaman, tapi akan disarankan untuk menutup sebagian pinjaman yang sedang berjalan, sampai rasio kreditnya nanti dinilai sudah normal dan layak untuk mendapatkan pinjaman.
Tampaknya masalah rasio kredit ini sangat sederhana sekali ya teman-teman, tetapi sebagian besar orang itu justru tidak memahami hal tersebut dengan baik. Mereka justru begitu memperhatikan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting dan melupakan rasio kredit mereka sendiri. Padahal rasio kredit ini akan menjadi poin penting bagi pihak bank dalam mengambil sebuah keputusan. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa menambah insight baru buat teman-teman semuanya yang belum memahami apa itu rasio kredit. Buat yang punya pertanyaan seputar tema pada video kali ini, silakan untuk membuka ruang diskusi di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat.